dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 53. Beginilah firman Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Judul perikop khotbah kita, kalau kita baca sebelum ayat ini, adalah tentang berita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apabila kita melihat ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dekat kota Betania, di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan seketika itu juga Yesus terangkat ke surga, berpisah dengan murid-muridnya. Jadi melihat kejadian itu, murid-muridnya sujud menyembah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat-sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi nats khotbah kita pada pagi hari ini adalah tentang keadaan murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon, bagaimana sikap, bagaimana jawaban murid-murid Yesus atas berkat yang mereka terima dari Tuhan Yesus? Dikatakan dalam khotbah ini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi mengapa mereka murid-muridnya bersukacita pada waktu itu? Karena mereka sudah mengenal bahwa Yesus itu benar-benar sebagai anak Allah. Benar-benar dia sebagai anak Allah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan akan datang kelak kembali sebagai hakim di tengah-tengah dunia ini. Iman murid-muridnya sudah bertumbuh dalam kedewasaan. Itulah yang membuat murid-muridnya bersukacita. Mereka sujud menyembah dan memuliakan Allah di baitnya. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Begitu banyak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang sudah kita terima. Begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Tidak terhitung dan tidak ternilai banyaknya. Ia memberikan kesehatan kepada kita.
Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan napas kehidupan. Dia memberkati kita dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam usaha kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang walaupun banyak sekali perkara pergumulan yang kita hadapi, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Jadi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita ya atas berkat Tuhan itu? Tapi kita jangan lupa bahwa berkat-berkat seperti itu hanyalah sementara. Parsatokina dui lausal pudi, tetapi karya penyelamatan Kristus melalui kematiannya dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, itulah berkat yang kekal, itulah berkat yang abadi untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap meneladani sikap, meneladani respon murid-murid Tuhan Yesus untuk senantiasa kita bersukacita, bersyukur, memuji dan memuliakan Allah atas keselamatan dan kehidupan kekal yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk berbuat baik, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui aktivitas kita sehari-hari, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi sukacita di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita? Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah hidup kita, sikap kita, perbuatan kita senantiasa untuk memuji dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Begitu banyak berkat yang sudah kami terima dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau juga Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami, yaitu kehidupan yang kekal. Dan Engkau telah menyediakannya bagi orang yang percaya kepada Engkau. Ajar tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersukacita, untuk kami senantiasa Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan seperti murid-murid-Mu. Ketika Engkau naik ke surga, mereka sangat bersukacita Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepadanya. Tuhan, Kau sertai kami Tuhan pada pagi hari ini, kemanapun kami Tuhan melangkah, dalam segala aktivitas kami, biarlah hidup kami Tuhan untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, untuk senantiasa kami Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.